Berarti sorry, bokap lu berarti udah married sama mbak lu ini? Iya. Berarti lu nggak cerita sama keluarga nyokap lu kalau lu ditinggalin sama bokap lu? Enggak. Yang buat gua sakit hatinya itu bokap gua ngusir gua. Oh berarti bulian lu bukan hanya karena badan lu juga karena ini cuy ya, karena kondisi ekonomi. Gua. Intinya adalah ngobrol receh nih, ya kan? Siap. Lu ini udah mulai nih? Udah dari tadi sebenarnya. Udah dari tadi. Tanpa sepengetahuan lu udah mulai. Gue kira lu ngobrol nyantai bro. Nggak apa-apa. Lu kan? Gue kira nunggu kopi dulu. Nggak usah. Oh, enggak. Biar dia masuk aja di frame sekalian. Oke. Ya. Sip. Gue juga belum tahu sih TikTok lu, katanya lu rame nih di TikTok cuy. Yes. Di TikTok pribadi lu. Yes. Sampai berapa view cuy? Sekarang sih 1,1 M viewers ya, 1,1 juta berarti. Jadi sebenarnya itu gue gabut bro, gue kondisi lagi WFH. WFH, bini gue juga, gue udah berkeluarga ya, gue udah punya istri. WFH tahun awal? Waktu Delta tuh ya bro, yang parah-parahnya itu. Ya, gue sembari WFH itu gue mikir, oh yaudah, gue sambil jualan kali ya. Gue belajar tuh yang namanya bisnis kecil, bisnis online lah kan. Kebetulan suatu produk yang gue ambil itu frozen food. Nah, gue belajar tuh digital marketing. Singkat ceritanya, gue tuh kayak ada tertarik tuh. Ada kalau TikTok itu kan ada ritmenya lagu ini tentang ini. Ya udah gue ikutin tuh ritmenya bro. Dan gue share lah kisah gue waktu itu. Memang gue awalnya buatnya singkat sih bro. Videonya nggak bagus, cuma only foto aja. Terus dikasih gue kasih tulisan gitu. Tapi pas sini aja cuy. Boleh. Santai aja. Thank you, Pak. Mantap. Thank you, bro. Lanjut, bro. Deadline. Terus. Ya, jadi intinya pas gua selesai buat konten itu gua istirahat tuh tidur. Ternyata bro pas gua bangun tidur itu isinya notif semua. Komentarnya sampai ribuan. Gua kaget. Dengan kisah perjalanan hidup lu. Gue alamin. Dan ternyata kan kalau di TikTok itu juga selain like, komen, ada share juga. Dan itu banyak banget yang nge-share. Dan disitulah nggak cuma di TikTok, ternyata ada akun-akun Instagram yang mungkin ada konten-konten menarik juga, dan ternyata gue masuk di situ. Di repost. Ada kali 5 akun. Sampai kampus gue tahu, semua lingkungan gue tuh tahu semuanya. Ada kebanggaan tersendiri pastilah ya. Bangga banget bro. Kalau gue ini apa ya, dulu kan gue biasanya mendem sendiri aja bro, apa yang telah gue jalanin dulu. Tapi setelah itu ya gue merasa bangga banget. Bangga apa yang udah telah gue capai. Tapi gue nggak nggak terlena sampai sekarang. Jadi gue tetap berjuang aja. Bisa terus motivasi banyak orang istilahnya. Yes, gue bisa motivasi. Jadi gue berpikir, ayolah, kayak gue misalkan korban putus sekolah, atau mungkin lu nih yang posisinya saat ini lagi di bawah gitu, lagi down, bisa lah kalau lu dengan kerja keras, lu banyak doa, dan lu humble sama semua orang, gue yakin lu bisa nanti ke depannya gitu. Berarti gue balik ke awal nih. Lu bener gak sih lu itu yatim piatu atau iya. Gua Jadi waktu itu gue SMP ya bro, gue ditinggal nyokap. Sebenarnya sih SMP kelas berapa? Kelas 1 waktu itu. Jadi sebenarnya sih gue dari keluarga yang sederhana ya, berkecukupan. Di daerah? Gue tinggal di daerah Cibubur, Keranggan ya, Cibubur Keranggan ya. Keranggan sebenarnya bukan Cibubur sih, tapi gue ngakunya Cibubur. Biar pada tahu Cibubur di Keranggan di mana. Gue Keranggan juga nggak tahu cuy. Lu nggak tahu kan? Cibubur gue tahu. Ya, Cibubur tahu kan, makanya gue sebutnya Cibubur, Keranggan Cibubur biar lo tahu, karena gue perbatasan dekat ke Cibubur tuh. Jadi intinya gue lahir di keluarga sederhana, berkecukupan, bahagialah keluarga gue itu. Tapi semenjak nyokap gue nggak ada, disitulah berubah. Sebenarnya waktu nyokap gue meninggal sih. Oh meninggal ya? Posisi penyakit jantung bro. Ya, waktu itu tahun baru tahun 2000 nyokap gue didiagnosa penyakit jantung. Akhirnya cuma bertahan sampai 4 tahun. 2004 meninggal nyokap gue. Ya di situ gue awalnya sedih sih bro. Kalau ya gimana ya nyokap ya. Gue apalagi paling dekat sama nyokap. Tapi ya berbalik lagi, ya udah akhirnya bokap gue tuh married lagi. Sorry, lu berapa bersaudara, Bray? Gue totali 5. Lu total 5 bersaudara? 5 bersaudara.
Yang nomor 1, nomor 2 kakak gue itu diasuh sama nenek. Kenapa diasuh sama nenek dan kakek dari bokap gue? Karena terlalu ini loh bro, jaraknya kita deket bro. Oh, jarak umur lu dekat. Yes, di antara berlima itu. Tapi adil kok, nyokap gue tuh adil bro. Adil, ke kakak gue nomor 1, 2 adil. Sedangkan 3, 4, 5 kita di rumah. Seperti itu. Ya kita bahagialah. Kita kalau mudik nengok abang gitu kan, nengok kakak gitu yang diasuh sama nenek, kita semuanya adil, disekolahkan juga. Hubungan saudara masih kental banget berarti ya? Kental. Kadang gue juga masih suka kirim mainan apa yang gue beli gitu kan, gue kirim ke abang gue yang di kampung sana. Ya kita komunikasi lanjut sih bro. Pokoknya pas meninggal itu aja. Pas nyokap lu meninggal, lu sama bokap lu dong? Iya, gue sama bokap. Waktu itu inget banget gue waktu acara 40 harian nyokap gue. Gue nemu buku nikah. Gue lagi beres-beres bro. 40 harian, acara 40 harian. Kebetulan di rumah orang tua ini dari bokap, acaranya 40 harian. Gue udah lihat buku nikah. Kok foto nyokapnya bukan nyokap gue? Lu? Ya, kaget tuh gue. Gue mikir, wah ini sih mbak waktu ngurus aku nih. Gue bilang gitu. Ini makanya kayak heboh gitu tuh. Pengurus lah. Pengurus rumah tangga dulu kita. Gue ini asisten rumah tangga dulu di rumah. Mbak jadi, lu itu? Mbak gue manggilnya mbak. Gue kaget bro, kaget banget. Ibaratnya, oh ini nyokap gue sekarang gitu. Banyak, itu heboh banget tuh. Itu pas 40 harian benar-benar. 40 harian, berarti kan udah married kan? Udah married dong? Udah married dong sebelum 40 harian. Berarti bokap lu berarti udah married sama mbak lu ini? Iya, sebelum acara 40 harian. Gue nggak ngelihat tanggalnya berapa, intinya itu buku nikah udah dicetak pada saat acara 40 harian. Ya, intinya sih banyak saudara yang beri masukan, wah hati-hati nih Bu Tiri nih, galak segala macam gitu kan. Tapi kalau gue always positive thinking ya. Gue di awal kecil gue berpikir, gue tuh masih kecil-kecil. Kalau gue punya ibu pengganti, insya Allah gue berharap sih berjalan baik seperti itu. Tapi kenyataannya ya seperti itulah. Jauh dari ekspektasi. Jauh. Jujur gue berlima ini kita tipikal anaknya nakal wajar ya. Kita nakal, rewel segala wajar ya. Kita tapi patuh bro anaknya bro. Tapi karena entah kenapa setelah bokap gue menikah itu berbeda lah sikapnya. Sebenarnya kalau dari ibu pengganti dari ibu gue, Ibu Tiri ya sebutannya, Ibu Tiri gue sih nggak masalah sih. Dia ada kehadiran di rumah gue nggak masalah, bener nggak masalah. Yang penting dia bisa ngurus gue gitu sebagai mau mengganggu anak. Tapi setelah itu berbeda udah. Bokap apa Ibu Tiri yang berbeda? Dua-duanya. Dua-duanya berbeda. Tapi sorry, gue potong. Dari kejadian itu ada nggak pihak keluarga yang tahu kalau bokap lu udah married lagi? Entah dari keluarga nyokap almarhum nyokap atau bokap lu itu udah tahu? Ya pasti gampang tersebar lah ya kalau saudara itu kan mengenai kabar hal tersebut. Tapi ya saudara gue pada bilang, apalagi saudara dari nyokap ya, ya kita baik-baik aja gitu. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Lanjut ya setelah bertahun-tahun mereka sering ya cekcok lah ya kayak gitu ya. Gue kadang udahlah gue fokus sama diri gue sendiri aja deh, gue sekolah, gue main karena gue masih dunia gue itu ya, main dan sekolah. Tapi kenyataannya waktu itu mereka berdua-duanya pergi. Maksud lu pergi? Dari rumah. Orang tua gue itu, ibu tiri gue dan bokap gue. Cabut dari rumah? Cabut dari rumah. Awalnya gue kira ya ada kerjaan atau mau apa gitu, mau di pulang ke rumah. Ternyata mereka di sana beli tanah di kampung, terus di desa ya, di tempat keluarga istri ibu tiri gue, sama rencana membangun rumah. Ya udahlah kita no problem deh gitu kan, yang penting bokap masih ada feedback ke kita anak-anaknya gitu. Tapi setelah itu bertahun-tahun kita benar-benar dilupakan gitu aja. Lost contact atau lost contact. Jadi gue sering telepon bokap gue kapan pulang gitu kan, ternyata nggak pulang-pulang. Itu di usia lu berapa cuy? SMP ya, kelas 2, kelas 3. Ya jadi semeninggal nyokap gue kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh kayak gila. Makanya gue inget bro, pesen nyokap gue. Gue inget banget sebelum nyokap gue meninggal, pernah bilang gini ke gue. Gue waktu itu mau ngambil rapot bro, kelas 1 SMP. Gue sekolah baru lah ya bro, SD. Selesai SMP gue punya sekolah baru tuh, kayak gue berharap sih nyokap gue ada buat ngambil rapot gue. Gue telepon, ternyata nyokap gue masih dirawat. Dan kondisi di jam-jam kayak gini nih bro, gue telepon nyokap gue sebelum isya. Waktu itu hujan deras,
gue berharap nyokap gue ngambil rapot. Ternyata pas gue telepon, kata nyokap gue, Nyokap tiri lu nih? nyokap kandung, Oh, kandung, pas sorry. meninggal. Ma, kapan pulang? Gue manggilin mama ya. Mama nggak bisa nih pulang karena masih dirawat. Doain mama ya biar cepet sembuh. Oh, masih di gitu. kondisinya masih sakit. nyokap Masih lu tuh? sakit. Waktu itu lagi dirawat bro di luar kota. Oh ya udah kapan pulang? Ini soalnya aku mau ngambil rapot. Gitu. Oh, untuk saat ini nggak usah ngambil rapot dulu aja, kata gitu. Kalau kamu bisa ambil sendiri nggak apa-apa, kalau nggak usah bisa diambil ya udah nggak usah, kata gitu. Soalnya mama masih sakit. Mulai dari sekarang kamu harus mandiri ya. Gitu. Anjing sedih, ngerinding. Mandiri. Dan benar itu pesan dia bro, mandiri ya harus mandiri. Ternyata oh ya udah ini gua terimalah. Setelah itu gua lupa kata-katanya. Gua suruh kasih telepon gua ke abang gua. Dulu gua punya telepon rumah bro. Lo tau sendiri kan telepon rumah kan tuh mahal banget ya bro. Nelponnya ke handphone lagi. Ke operator, beda operator. Jadi ya abang gua selesai ngobrol ya udah ditutup. Dan setelah Isya itu katanya meninggal. Katanya dia sedih banget. Di hari itu juga katanya pas setelah gua telepon itu nyokap gua sedih bro, katanya nggak bisa bareng gue lah gitu. Karena gue anak tersayang, anak kesayangan lah, gue bontot waktu itu. Tapi ternyata gue punya adik sih perempuan, adik perempuan gue masih kecil ikut ke rumah sakit juga. Jadi ya benar setelah itu gue harus mandiri. Ya kejadiannya pas nyokap bokap tiri gue, ibu tiri sama bokap gue ninggalin gue, bener-bener itu mulai itu bro, dimulai. Psikologis lu gimana cuy? Awal gue bisa terima, lama-lama pas gue udah mulai uang habis, gua kebutuhan udah mulai mendesak macem-macem ya, itu gua mulai merontak gua bro. Kayak gua berpikir, oh ya gua harus apa nih gitu kan? Nggak ada duit gua gitu kan? Biaya sekolah dan lain-lain. Biaya sekolah, gua udah ada tagihan, biaya LKS, buku segala macem. Disitulah gua kayak berpikir, oh ya udah, gue berpikir gua harus cari kerja sampingan waktu itu. Gua pergaulan teman gua kan, ya nggak, gua bukan komplek rumah ya bro, biasa gitu. Ya gue lihat ada teman gue yang ngamen, teman gue yang markir, ada yang jualan plastik di pasar. Kalau lo di pasar tuh ada yang jualan plastik, gue ikut bro kayak gitu. SMP? Gimana caranya tuh gue bisa ada pemasukan lah. Setelah itu gue berhasil nabung, gue buat makan cukup, buat jajan gue cukup. Setelah itu akhirnya gue ke kampung, ke Brebes, ke rumah bokap gue, sama nyokap ibu tiri gue. Yang udah dibeli baru itu? Yes. Lu nyari tahu sendiri atau ada? Gua nyari tahu sendiri dan dibantu sama saudara bokap sih. Gue selama kejadian itu gue nggak cerita ke keluarga nyokap. Kalau keluarga nyokap tahu mungkin abis tuh bokap gue. Tapi karena gue berharap bokap gue masih bisa menstabilkan itu semua ya bisa. Gue harap sih bisa, ternyata enggak gitu. Berarti lu nggak cerita sama keluarga nyokap lu kalau lu ditinggalin sama bokap lu? Enggak. Seharusnya sih gue cerita ya bro, biar jadi perbantuan gue dan bapak gue tuh bisa dikasih tahu kelakuannya seperti itu. Tapi ternyata gue waktu itu nggak tahu kenapa gue nggak cerita ya, nggak tahu, karena kita berharap masih jaga nama baik keluarga. Iya, ada orang yang begitu juga. Seperti itu. Ya, gue sebenarnya butuh banget duit waktu itu, gue pengen minta uang, tapi ternyata ya udahlah, kita nggak cerita. Gue langsung itu waktu itu gue beli tiket, gue berani itu keluar kota tuh bro, buat nyusul bokap gue. Adik gue waktu itu masih ikut di sana, adik gue yang bontot. Waktu itu adik gue kayaknya baru SD deh bro. Itu jarak berapa lama pas bokap lu pindah ke setahun Brebes? Brebes itu. Setahun bro. Setahun baru gue baru bisa ke sana. Karena kan gue nabung dulu kan buat beli tiket, buat bayar listrik terus jalan. Kalau telepon dicabut karena gue nggak pernah bayar kan telepon. Gue nyusul ke sana. Yang buat gue sakit hatinya itu bokap gue ngusir gue. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Lanjut sampai karena kepotong aja tadi sampai kalau nggak salah. Setelah lu nyusul lah ya. Lu nyusul dulu deh. Gue ulang sedikit ya, gue flashback sedikit. Yang lu di bahasa kasarnya lu diusir sama bokap lu pas sampai di rumah dia yang di Brebes. Ya gue pulang, ya gue berharap keadaan gue ya udahlah. Gue jalanin aja. Sekarang kan udah setahun ya bro, gue ditinggal kayak udah biasa aja gitu bro. Awal sih sulit. Kalau dicerita sulit, ya gue udah terbiasa lah. Gue untungnya ya bro, kenapa gue bisa sekuat ini? Gue punya temen yang support lu selalu. Support gue nggak punya teman banyak, enggak, cuma 2 aja. Ya gue punya abang juga ya. Tapi karena 2 teman gue itu udah kayak, nanti mungkin gue kenalin ya. Ya itu yang support gue, kayak gue lupa dengan hal-hal yang gue jalanin gitu. Kayak gue lupa aja. Gue kayak main, kerja, sekolah, udah gitu aja. Itu yang buat gue kuat. Karena gue ngarepin keluarga bokap gue lagi gitu, kayak udahlah, gue nggak bisa.
udah nggak bisa diharapin. Setelah itu gue mikir gitu bro, jadi kayak gitu. Jadi setelah itu ya udah gue jalanin lagi aja. Tapi lu pas sampai saat lu kan lu orang yang pertama kali lu tahu itu kalau lu diusir sama bokap lu nih. Lu bilang nggak sih sama kakak lu yang satu rumah sama lu? Tahu, tapi mereka cuek bro. Bukannya cuek ya, dia aja sendiri lagi progres gitu loh bro. Berusaha dia. Jadi kayak gue berpikir ya udah, dia punya plannya masing-masing. Dan gue jujur nggak terlalu deket karena kan beda urus ya bro. Dia sama nenek kakek, nah gue sama orang tua, jadi beda. Pas SMP gue kayak udah mulai mau lulus, gue udah mulai UAS ya, ujian akhir semester, udah kelulusan tuh bro SMP. Gue harus balik lagi ke bokap. Karena apa? Karena gue harus masuk SMA dan butuh persetujuan orang tua dan segala macam. Emang waktu SMP itu kan gue nggak pernah bayaran ya bro, karena gue ya nggak ada uang waktu itu, dan gue juga nggak jajan. Ya jajan seadanya gitu, yang penting gue makan dulu deh, yang penting gue buat makan deh, buat gaya-gayaan beli handphone tuh gue nggak bisa bro. Mau naik gue sekolah jalan kaki. Jadi gue tuh orangnya introvert, lebih ke introvert bro, merenung kayak apa ya, tertekan tapi diem gitu bro. Iya, lu nggak. Jadi karena gue punya teman di rumah doang, 2 biji itu, 2 orang itu, 2 biji kan 2 orang. Ya udah gue pulang main sama 2 orang itu. Jadi gue di sekolah itu ya wajar jadi korban bully segala macam karena gue kurus. Pernah bully? Pernah bro. Jadi karena gue tuh kurus banget bro. Kurus banget ya, karena waktu itu makan sulit ya bro. Kurus, hitam, terus teman-teman gue tahu gue nggak pernah bayaran sekolah. Terus gue nggak punya teman-teman yang lain yang punya motor, punya itu, gue nggak punya. Jadi kayak ya udahlah, gue habis lah sama teman-teman gue yang punya apa-apanya gitu. Sedangkan gue nggak punya apa-apanya. Jadi gue tuh temenan sama orang tertentu aja. Kebetulan waktu itu teman gue ada yang cacat fisik, nggak bisa jalan, dia harus pakai kursi roda. Dan kebetulan itu satu kelas sama gue dari SMP kelas 2 kelas 3 lah. Karena gue merasa gue sama seperti dia, jadi gue mainnya sama dia aja. Oh berarti bulian lu bukan hanya karena badan lu, juga karena ini cuy ya, karena kondisi ekonomi gue, karena mungkin kalau yang lain temen gue nongkrong gabung, gue enggak. Oke. Gitu. Tapi temen lu tahu dengan kondisi lu? Tahu, tapi ya mereka punya egonya masing-masing, punya pergaulan masing-masing, sedangkan gue nggak bisa apa-apa kan. Jadi ya gue jalanin gue padanya. Sebenarnya gue sempet waktu itu dibantu sama temen gue, ada yang cewek-cewek kayak lebih care ya, kadang ngasih gue uang jajan gitu. Karena gue nggak pernah jajan bro, pasti kan anak pada nanya ya, kita semua jajan satu kelas, tapi ini satu anak enggak gitu loh. Nah jadi tuh sempat gue dikasih uang, gue lupa namanya siapa ya. Oh ya Sri kali ya, mungkin kalau nonton video ini tahu lah ya. Kemudian gue dikasih sama mereka gitu, mungkin dari patungan, tapi gue nggak bisa terima itu terus kan. Jadi gue ya udah ngalir gitunya aja. Jadi gue kayak pulang sekolah ya pulang, ya nggak punya temen gue bro di sekolah itu. Jadi gue merasa hal yang jalanin yang gue terburuk tuh pada saat SMP. Itu gue juga kadang-kadang gue jujur ya, gue pribadi itu gue nggak setuju sama bulian karena sorry ya, apalagi yang bully itu karena ras, sorry nih ya, apalagi ras gitu ya. Lu Cina lah, lu Jawa gitu kan. Hitam lu putih. Iya, lu hitam lu putih. Iya. Itu sorry, gue bener-bener gue nggak setuju karena jangan sampai yang dibully lu nanti di depannya lebih unggul jauh di atas lu. Itu gue yang paling gak suka sih cuy. Yes, ya itu yang gue rasain sekarang. Jadi kayak gue ngerasa SMP bener-bener down banget. Tapi ya untung ada teman rumah gue itulah yang selalu nguatin gue. Dan gue merasa SMP tuh gak ada berkesannya sama sekali. SD gue ada berkesan karena SD masih ada nyokap. SD lu masih SMP tuh bro, gue kayak gila, gue itu individual banget. Gue bener-bener apa-apa sendiri gitu loh bro. Kayak hidup sendiri aja gitu. Gue gak punya ruang lingkup temen gitu yang menyenangkan, gak ada. Sampai gue lulus, kalau SMP kan biasanya kalau lulus ada perpisahan ya bro. Ke pantai mana, itu bener-bener gak ada yang nolongin gue karena gue gak bisa bayar, ya udah gue gak ikut. Lu gak ikut gara-gara lu gak bisa bayar, lu gak bisa ikut perpisahan? Gak bisa. Guru lu pun gak ada pertolongan sama sekali. Sekolah lu pun gak ada? Gak ada ini. Gue cuma jujur nih sampai sekarang ijazah SMP gue sampai sekarang belum diambil bro. Hah? Sampai sekarang. Gara-gara belum bayaran ada? Belum bayar sampai sekarang. Nggak tahu ijazah gue di mana. Gue cuma waktu itu sempet ada staff SMP. Itu kan kalau daftar SMA kan harus ada ijazah SMP ya. Karena gue belum bisa bayar. Waktu itu gue ditolongin sama staff TU yang tahu kondisi gue.
dengan ngasih gua fotokopi ijazah SMP yang ada legalisirnya, fotokopi. Karena buat daftar bro. Seharusnya tuh gua nggak dapet kalau gua belum lunas. Harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi karena gua ada tunggakan, tapi dia mengerti kondisi ekonomi gua, dikasih bro ijazah SMP. Harusnya begitu tuh manusia. Itu yang nolongin gua. Iya, harusnya. Jadi ada beberapa yang masih care sama gua, ya temen gua waktu itu yang ngasih uang gua jajan, yang patungan, terus ada yang nolongin gua ngasih jasa, itu berarti banget sih buat gua. Sedangkan yang lainnya, ya gua waktu itu sempat juga dapat bantuan BOS dulu, namanya BOS zamannya Iya. SBY. Tapi nggak full. Cuma Bantuan berapa. operasional sekolah Iya. Karena gua masih ada tunggakan, cuma berapa persen lah itu nolongin gua. Sisanya nggak ada. Ya lanjut. Setelah itu gue putus sekolah setelah SMP karena buntu bro. Kayak SMA lu lulus sekolah? Ya teman gue yang lain lanjut SMA, masuk sekolah favorit lah segala macem. Gue enggak.